Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi membangun persamaan garis lurus. Jadi bagaimana kita menemukan persamaan garis lurus dari beberapa kondisi yang telah diberikan. Namun sebelum kita membahas bagaimana membangun persamaan garis lurus, perlu kiranya kita membahas tentang definisi dan perangkat fungsi yang lainnya. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi fungsi, kemudian domain fungsi dan range fungsi. Jadi bagaimana menentukan domain dan range fungsi. Kemudian baru kita menggambar grafik fungsi. Setelah itu bagaimana melakukan komposisi terhadap dua fungsi, dan bagaimana yang terakhir bagaimana membangun persamaan garis lurus. Kita masuk pada materi yang pertama, yakni tentang bagaimana definisi dari suatu fungsi. Oke, fungsi itu sendiri adalah suatu pemetaan yang memetakan dari domain A ke kodomain B. Domain A ke kodomain B dikatakan fungsi, pemetaannya dikatakan fungsi jika memenuhi setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Jadi ada dua kata kunci di sini, ada kata setiap dan ada kata tepat satu. Makna dari setiap itu artinya adalah seluruh atau semua anggota domain memiliki pasangan yang cuma satu di kodomain. Misalkan saya interpretasikan secara grafis ya. Misalkan saya punya domainnya A dan domainnya B. Ada X1, ada X2, ada Y1 dan Y2. Ketika X1 saya petakan ke Y1, kemudian X2 saya petakan ke Y1, apakah dia masih merupakan fungsi? Kita telah dari dua kata kunci tersebut. Kata kunci yang pertama, setiap. Apakah setiap anggota di domain dia punya teman? Oh, domainnya ada X1 dan ada X2. Ternyata dua-duanya punya teman. Selanjutnya, masuk di kata kunci yang kedua, tepat satu. Apakah temannya cuma satu? X1 punya teman namanya Y1, X2 juga punya teman satu saja yang namanya adalah Y1. Meskipun di sini dia punya teman yang sama atau pasangan yang sama, tapi secara maknawi atau secara harfiah kata kunci, kata setiap dan kata tepat satu dipenuhi. X1 punya satu teman Y1, X2 punya satu teman yaitu juga Y1. Jadi untuk gambar yang pertama dia masih didefinisikan sebagai fungsi. Saya kasih contoh lagi. Misalkan himpunan A, himpunan B. Di sini ada X1, X2, ada Y1, ada Y2. Nah, di sini X1 saya petakan ke Y1, X2 saya petakan ke Y2. Untuk kata kunci yang pertama, apakah setiap anggota domain punya pasangan? Punya. X1 ada pasangannya, X2 ada pasangannya. Kata kunci yang kedua, apakah pasangannya tepat satu? Ternyata X1 punya pasangan satu saja, namanya Y1. X2 punya pasangan juga satu saja, namanya adalah Y2. Jadi kedua kata kunci terpenuhi. Sehingga untuk fungsi-fungsi yang bentukannya kayak begini, pemetaan yang bentuknya seperti ini masih didefinisikan sebagai fungsi. Saya beri contoh lain. Misalkan saya punya himpunan A lagi, ada X1 saja. Kemudian himpunan B ada Y1, ada Y2. Di sini X1 saya petakan ke Y1 dan saya petakan ke Y2. Untuk kata kunci yang pertama, apakah seluruh domain memiliki pasangan? Iya ya, karena X1 saja ini domainnya dan X1 punya teman, punya pasangan. Jadi untuk kata setiapnya terpenuhi. Selanjutnya, untuk
kata kunci tepat satu apakah terpenuhi? Nah, ternyata di sini X1-nya punya teman bukan satu saja, tetapi temannya ada dua, yakni Y1 dan Y2. Sehingga di sini untuk kata kunci tepat satu, dia tidak dipenuhi, sehingga pemetaan yang bentukan gambarnya seperti ini dinyatakan bukan sebagai fungsi, dia bukan fungsi. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ada domain yang punya teman lebih dari satu di kodomain. Nah, sekarang contoh terakhir ya. Ada X1, ada X2, di sini ada Y1, ada Y2. Nah, X1 di sini saya petakan ke Y1. Begitu saja. Bagaimana? Apakah dia masih fungsi? Kita telusuri kata kuncinya. Setiap domain. Berarti apakah setiap anggota di kodomain itu punya teman? X1 ya punya teman, yakni satu saja, Y1. Berarti ini dipenuhi ya kedua-duanya. Selanjutnya bagaimana dengan X2? X2 ternyata tidak punya teman di kodomain, sehingga kata kunci setiap tidak dipenuhi. Nah, untuk pemetaan yang gambarnya seperti ini juga bukan merupakan suatu fungsi. Jadi ada 4 contoh ini mungkin bisa memudahkan kalian untuk mencerna apa itu fungsi dan bagaimana membuktikan fungsi itu dari dua kata kunci, kata setiap dan kata tepat satu. Next. Bagaimana menentukan domain dan range atau daerah hasil dari suatu fungsi? Nah, kita definisikan dulu, pelajari definisinya dulu apa itu domain dari suatu fungsi. Domain dari fungsi adalah nilai-nilai yang diperbolehkan untuk menggantikan variabel dari suatu fungsi. Jadi nilai-nilai yang mungkin dan boleh masuk atau mensubstitusi menggantikan variabel dalam persamaan fungsi itu tadi dihimpun menjadi satu himpunan namanya domain fungsi. Karena nantinya kalian akan ketemu dengan fungsi yang memiliki persamaan di mana ada beberapa nilai yang tidak diperbolehkan untuk menggantikan atau disubstitusikan menjadi variabel dalam persamaan suatu fungsi. Nanti kita bahas untuk contoh lebih lanjutnya. Kemudian, apa itu range atau daerah hasil dari suatu fungsi? Range dari suatu fungsi itu adalah himpunan semua nilai fungsi untuk seluruh domain fungsi yang berbeda. Artinya apa? Domain ini misalkan ada X1 sampai Xn. Masing-masing X1 dan Xn punya nilai fungsi bisa saja berbeda dan bisa juga sama. Nah, semua nilai fungsi itu tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian dihimpun menjadi satu himpunan yang namanya range atau daerah hasil dari fungsi. Nah, bagaimana cara menentukan range ataupun menentukan domain dari suatu fungsi? Ini ada ilustrasi sedikit ya. Saya besarkan dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya tanah bentuk persegi. Tanah bentuk persegi ini misalkan berukuran 10 meter, yang di sini juga 10 meter. Kemudian saya pengen di pojok-pojoknya itu saya ambil tanahnya untuk berkebun misalkan. Nah, di sini saya belum tentukan berapa besarnya, tapi saya beri nama X. Ini juga persegi ya, untuk yang warna ungu ini yang mau saya bikin sebagai kebun, misalkan ukurannya saya belum tentukan, masih dalam bentuk X. Pertanyaannya ada dua, berapa luas daerah yang diarsir dan berapa ukuran sisi yang mungkin. Nah, dari pertanyaannya saja kita sudah bisa lihat. Yang pertama, berapa luas daerah? Namanya luas daerah berarti hasil perhitungan. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama dia membahas tentang range fungsi.
Jadi yang dibahas adalah luas daerahnya, hasil perhitungan dari luas tadi berapa, maka dia masuk ke dalam range. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, berapa ukuran sisi yang mungkin? Jadi karena dia itu bahasnya adalah sisi, jadi sisi ini kita anggap sebagai variabelnya, maka untuk pertanyaan yang kedua itu kita bahas tentang domain dari fungsi. Nah, untuk menentukan sebelum kita menentukan domain dan range fungsinya, kita tentukan dulu fungsinya dari permasalahan yang kita hadapi ini. Silahkan di-recall bagaimana cara menentukan luas dari persegi. Kalau luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisinya adalah karena sisinya 10 ya, maka di sini 10 meter kali 10 meter, luasnya adalah 100 meter persegi. Ini luas keseluruhan, termasuk juga daerah yang diarsir, plus juga daerah yang ungu-ungu ini, yang di bold sebagai ungu. Sedangkan yang diminta adalah luas daerah yang diarsir saja. Nah, bagaimana cara menentukannya? Luas daerah yang diarsir. Tampak bahwa luas daerah yang diarsir ini adalah luas keseluruhan, kemudian kita kurangi dengan luas kotak-kotak yang ungu ini. Nah, luas kotak yang ungu ini adalah luas yang kecil ya, adalah X kita kalikan dengan X atau X pangkat 2. Sehingga untuk mencari luas yang diarsir saja, maka kita bisa peroleh dengan cara luas keseluruhan kita kurangi dengan luas-luas 4 kotak ini. Dan satu kotak kecil itu luasnya adalah X kuadrat. Nah, jadinya ketemu nih luas yang diarsir atau misalkan saya di sini kasih nama Y adalah luas keseluruhan yaitu 100 kita kurangi dengan 4 luas kotaknya. Sedangkan luas kotaknya X kuadrat, maka di sini menjadi 100 dikurangi 4X kuadrat. Nah, ini adalah fungsinya atau fungsi fx-nya. Nah, kita cari satu persatu dulu. Domain yang paling gampang dulu ya. Domainnya berapa? Ukuran sisi yang mungkin. X-nya itu loh. X-nya itu yang mungkin berapa aja? X yang mungkin atau yang boleh itu berapa saja? Oke ya. Bayangkan X ini ukurannya membesar dan mengecil. Jadi karena dia ukuran dari tanah, maka batas yang pertama adalah ukuran tanah itu tidak mungkin negatif, maka dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Itu batas yang pertama dulu, batas bawahnya. Kemudian batas maksimumnya bagaimana? Bayangkan dia membesar terus ini, X 44-nya ini. Berapa maksimal ukuran X yang mungkin ketika panjang sisinya 10 meter? Jadi ketika kita besarkan secara bersama-sama X-nya ini, maka paling besar adalah semuanya ini tertutup warna ungu. Nah, ketika semuanya ini tertutup warna ungu, berarti X-nya itu adalah separuh dari sisinya, separuh dari 10 meter itu sendiri. Jadi contoh ya, misalkan ini saya penuhi dengan semuanya ini mau tak jadikan kebun gitu. Artinya kotak ini akan membesar maksimal adalah 1/4 masing-masing. Artinya apa? X-nya di sini adalah dibagi 2 antara X yang di atas dan X yang di bawah. Karena keseluruhannya adalah 10 meter, maka dibagi menjadi 2, yang di atas 5 meter, yang di bawah juga 5 meter. Nah, sehingga di sini kita ketemu bahwa nilai X-nya itu pasti lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, dengan kata lain, X-nya itu adalah anggota dari mulai 0 sampai
5, interval dari 0 sampai 5. Jadi kemungkinan X yang paling kecil adalah 0 karena panjang tanah atau ukuran tanah itu tidak mungkin negatif, dan yang paling besarnya adalah 5 karena panjang dari sisinya adalah 10 meter saja. Ini untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, berapa ukuran sisi yang mungkin. Nah, sekarang bagaimana dengan range-nya? Berapa luas daerah yang diarsir? Kemungkinannya itu berapa saja? Luas daerah yang diarsir kan tadi rumusnya Y sama dengan 100 min 4X kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan saja, yang paling kecil nilai X-nya adalah 0. Untuk X sama dengan 0, hasilnya Y adalah 100 dikurangi 4 dikali 0 kuadrat, atau 100 kita kurangi dengan 0, atau 100 itu sendiri. Nah, bagaimana untuk X yang sama dengan 5? Y sama dengan 100 dikurangi 4 dikali 5 kuadrat, atau 100 kita kurangi dengan 4 dikalikan 25. Mana dia? 4 dikali 25. Artinya dia sampai 0. Nah, sehingga Y-nya itu sendiri adalah anggota dari mulai 0 sampai 100. Jadi ukuran yang diarsir itu bisa saja 0 ketika semuanya saya jadikan kebun jadi sisanya nggak ada, atau tidak ada yang saya jadikan kebun sehingga semuanya merupakan daerah yang diarsir. Sehingga domain dari fungsi Y sama dengan 100 min 4X kuadrat berdasarkan permasalahan adalah mulai dari 0 sampai 5, sedangkan sedangkan range-nya adalah 0 sampai 100. Gini, ketika domain dan range-nya itu ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalkan saya sudah beri fungsi yang sedikit lebih tricky. Kita lihat di sini. Ada fungsi yang pertama, fx akar x min 7. Tentukan domain dan range dari fungsinya. Domain berarti nilai x-nya berapa yang mungkin atau yang boleh, dan fx itu adalah kodomain, range fx-nya itu nilainya berapa saja ketika domainnya tadi kita masukkan atau kita substitusikan. Oke. Untuk yang pertama, fx adalah akar dari x min 7. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui ya, akar itu kalau misalkan dia ada bilangan di bawahnya, maka bilangan di bawahnya itu supaya hasilnya akarnya tadi tetap bilangan real, maka bilangan yang ada di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga untuk domain dari F ini dapat ditentukan ketika X min 7-nya itu lebih dari sama dengan 0. Min 7-nya pindah ruas, maka akan menjadi X-nya lebih dari sama dengan 7. Atau kalau misalkan kita nyatakan ke dalam bentuk interval, X-nya adalah lebih dari atau sama dengan 7. Berarti mulai dari 7 sampai plus tak hingga. Nah, itu untuk domainnya. Bagaimana dengan range dari fungsinya atau daerah hasil dari fungsi fx? Seperti yang kalian ketahui kemarin di nilai mutlak ya, bahwa definisi dari akar x kuadrat itu adalah nilai mutlak x. Jadi nilai dari akar itu selalu positif, bukan, selalu tak negatif, sorry. Maka range fungsinya adalah x, di mana x-nya itu pasti, y, di mana y-nya itu pasti selalu lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga dapat ditentukan range dari fungsi f, misalkan saya di sini saya tuliskan dengan y, adalah mulai dari 0 sampai plus tak hingga. Gitu ya cara menentukannya. Jadi kalau akar itu di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif dan hasilnya akan selalu tak negatif pula. Nah, untuk yang fungsi yang kedua,
Bagaimana domain dan range fungsinya? Gx, kita hitung Gx. Saya ganti warna. Gx adalah X tambah 7 per 2X min 1. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas dengan pembagian dengan 0 ya, bahwa suatu pembagian ketika penyebutnya itu adalah 0, dia menjadi tidak terdefinisi. Makanya tidak boleh dalam matematika itu ada pembagian dengan 0 secara eksplisit. Sehingga di sini kita bisa menentukan domain dari G-nya dari sifat tersebut, bahwa penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. 2x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Min 1-nya pindah ruas menjadi 2x tidak sama dengan 1, menjadi positif ya, karena dia negatif, pindah ruas jadinya positif. Kemudian ini 2 kali x tidak sama dengan 1, 2-nya pindah ruas lagi, karena dia tadi perkalian, sekarang menjadi pembagian. Maka di sini x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Jadi yang penting x-nya tidak setengah saja domainnya itu. Selain itu diperbolehkan. Atau bisa kita tulis juga, misalkan domain G adalah sama dengan X, anggota bilangan real, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan setengah. Ini kalau kita tuliskan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana dengan range fungsinya? Karena dia rasio ya, range dari fungsi G. Nah, karena dia adalah fungsi rasional, bisa saja nanti dia itu menghasilkan entah itu bilangan bulat, bisa juga bilangan rasional itu sendiri, ataupun mungkin bilangan irasional itu sendiri. Sehingga range-nya adalah keseluruhan himpunan bilangan real. Jadi hasilnya bisa berapa saja, karena X-nya itu bisa negatif, bisa positif, dan bisa 0. Yang penting X-nya tidak sama dengan setengah. Itu untuk fungsi yang G. Sekarang bagaimana dengan fungsi yang H? Gabungan antara akar dan rasional. Oke ya. X min 2 per akar X min 1. HX X min 2 per akar X plus 1. Oh, X min 1, sorry. Nah, tadi bagaimana caranya menentukan kalau misalkan kita memperoleh dia adalah sebagai pecahan fungsi rasional. Kalau fungsi rasional berarti yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0, atau dengan kata lain akar X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Keduanya saya kuadratkan, maka diperoleh X min 1 tidak boleh sama dengan 0, min 1-nya pindah ruas menjadi X tidak sama dengan 1. Ini untuk yang rasional. Sekarang untuk yang akar, supaya yang akar ini punya nilai, maka tanda yang di bawah akar yaitu X min 1 dia tidak boleh negatif, atau dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang di sini X min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Min 1-nya pindah ruas, maka akan diperoleh X lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini X tidak boleh sama dengan 1, yang di sini X lebih dari atau sama dengan 1. Dicari irisannya yang memenuhi keduanya. Nah, untuk yang pertama, ini ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, untuk syarat yang pertama, yang penting X-nya tidak sama dengan 1 saja. Untuk yang kedua, X-nya boleh 1 dan keseluruhan ke belakangnya. Maka yang harus dicari adalah yang memenuhi keduanya. Nah, karena untuk yang pertama itu di sini memenuhi, di sini juga memenuhi, yang penting dia tidak sama dengan 1, maka kita iriskan dengan yang lebih dari sama dengan 1. Sehingga yang diambil adalah mulai dari
1 tapi terbuka sampai ke kanan keseluruhannya, atau dengan kata lain X-nya harus lebih dari 1 saja, tidak ada sama dengan lagi. Karena yang sama dengan tadi sudah tidak diperbolehkan oleh fungsi pecahan atau fungsi rasionalnya. Sehingga untuk domainnya adalah domain H ya. Domain H adalah X yang anggota bilangan real di mana X-nya itu harus lebih dari 1. Itu untuk domain. Nah, bagaimana dengan range-nya? Range H. Range H karena dia merupakan rasional ya, jadi hasilnya bisa berapa saja lagi. Jadi dia range-nya tetap adalah anggota bilangan real karena bisa saja dia X-nya nantinya negatif, bisa saja nanti hasilnya sebentar. Oh, tidak mungkin negatif ya, karena di sini X-nya sudah lebih dari 1, sehingga nanti akan diperoleh minimal dia adalah 0. Nah, ini berarti R yang positif. Ini berarti bukan R ya, mulai dari 0 sampai plus tak hingga. Untuk range dari fungsi H itu sendiri. Jadi jangan seperti saya tadi ya. Jadi harus teliti melihat kapan X-nya itu punya nilai atau boleh dimasukkan sebagai substitusi, dan kemudian kalian harus perkirakan hasilnya itu berapa saja yang mungkin ketika hasil substitusi tadi dimasukkan ke dalam fungsinya. Ini ada 3 contoh untuk yang domain dan range fungsi. Untuk selanjutnya, operasi fungsi ini hanya mengingatkan saja, sudah pernah kalian dapatkan pada jenjang sebelumnya. Misalkan saya punya dua fungsi f dan g. F plus g itu sama dengan fx saya tambah dengan gx. F min gx itu adalah fx saya kurangi gx. F kali g itu adalah fx kali gx. Dan f dibagi g itu adalah fx dibagi gx selama gx-nya itu hasilnya tidak sama dengan 0. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana menggambarkan grafik fungsi linear. Karena kalau fungsi linear ini masih mudah ya. Jadi kita hanya cukup mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y saja. Setelah itu baru kita satukan garisnya. Nah, misalkan ini saya punya fungsi adalah Y sama dengan 3X min 7. Nah, kita mau bikin gambarnya atau grafiknya. Kita hitung dulu untuk masing-masing titik potongnya. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya yang sama dengan 0. Baru dicari nilai X-nya berapa. Nah, untuk fungsi yang ini, Y sama dengan 3X min 7. Y sama dengan 3X dikurangi 7. Nah, Y-nya ini sendiri adalah 0, 3X dikurangi 7. Min 7-nya pindah ruas ke kiri menjadi, karena minus ya, pindah ruas menjadi plus, 7 sama dengan 3X. Sedangkan yang kita cari adalah X. Maka X adalah, ini 3-nya pindah ruas, karena dia perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadinya adalah 7/3. Sehingga kita peroleh X, Y-nya yang pertama untuk titik potongnya adalah X-nya adalah 7/3 dan Y-nya tadi adalah 0. Itu untuk titik potong terhadap sumbu X. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Karena yang tadi titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya yang 0, sekarang dibalik. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka yang 0 adalah X-nya. Di sini X-nya sama dengan 0. Fungsinya adalah Y sama dengan 3X min 7. Tinggal kita substitusikan X-nya sama dengan 0, maka menghasilkan Y-nya berapa? Y sama dengan 3 kali 0 min 7. 3 kali 0 adalah 0, maka hasil Y-nya adalah minus
7. Sehingga kita peroleh titik yang kedua, X, Y, X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 7. Jadi kita gunakan dua titik tadi. Titik yang pertama adalah 7/3,0, 7/3,0, dan titik yang kedua adalah 0, min 7. Kita gambarkan. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke, untuk titik yang pertama, X-nya adalah 7/3, kemudian Y-nya adalah 0. Berarti X-nya kita ambil 7/3. 7/3 itu adalah 2,33 gitu ya. Nah, misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Maka letak dari 7/3 ada di sini. Dan titiknya adalah ini. Karena sumbu Y-nya pada komponen Y-nya adalah 0. Ini adalah titik 7/3,0. Ini 0 ya. 0-nya ada di sini, maka 7/3-nya di sini. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y-nya. X-nya 0, ini X-nya 0 ada di sini, tapi Y-nya adalah min 7. Nah, misalkan di sini min 1, min 2, min 3, min 4 sampai min 7 di sini misalkan ya. Maka di sini adalah titik 0, min 7. Nah, tinggal dua titik ini kita sambungkan dengan garis lurus. Ini asumsikan garis saya ini lurus ya. Nah, garis ini yang biru ini adalah garis grafik dari fungsi f(x) 3x min 7. Jadi cukup dicari titik potong terhadap sumbu X-nya, dicari titik potong terhadap sumbu Y-nya, terus digabungkan jadi satu garis. Oke ya. Untuk selebihnya silahkan kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Prinsipnya sama saja dan ini masih tergolong mudah dan mengingatkan pelajaran ketika kalian di SMP dulu. Nah, untuk materi yang keempat yakni komposisi fungsi. Apa sih makna dari komposisi fungsi? Karena nanti komposisi fungsi ini melahirkan ada yang namanya aturan rantai ketika kita nanti akan membahas turunan. Jadi asal muasal dari aturan rantai itu dari komposisi fungsi ini. Nah, apa itu komposisi fungsi? Nah, operasi komposisi fungsi itu dibentuk dengan cara mensubstitusikan suatu fungsi pada variabel bebas dari fungsi yang lainnya. Jadi misalkan saya punya dua fungsi nih, fungsi f dan fungsi g. Nah, fungsi g bisa saya sisipkan atau saya substitusikan ke dalam variabel fungsi f sedemikian hingga nanti akan menjadi fungsi yang lainnya. Jadi misalkan saya punya fungsi f, kemudian saya punya fungsi g. Ya, fungsi f dan fungsi g. Misalkan ada dua domain. Ada domain A, kodomennya B itu misalkan fungsi f. Fungsi f memetakan dari A ke B, sedangkan fungsi g memetakan dari B ke C misalkan. Nah, kita bisa mensubstitusikan fungsi g ini ke dalam variabel bebas fungsi f sedemikian hingga bisa membentuk suatu fungsi yang lain namanya h. H ini adalah komposisi dari f gabungan g, atau f bundaran g ini artinya adalah f dari gx. Dengan kata lain, gx-nya ini disubstitusikan ke dalam variabel bebas dari fungsi f. Contoh ya, misalkan saya punya fungsi f-nya, fungsi fx-nya adalah 2x plus 1, sedangkan fungsi gx-nya adalah 3x plus 2. Oke, sekarang saya mau mencari f komposisi g.
Artinya apa? Gx saya substitusikan menjadi variabel bebas di fx. Oke, gx-nya ya. Semua x yang di fx saya ganti dengan gx. Karena tadi awalnya 2 kali x tambah 1, maka x-nya saya ganti dengan gx menjadi 2 kali gx kita tambahkan 1. Nah, kita tinggal ganti nih gx-nya. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah 3x tambah 2. 2 dikali 3x tambah 2 ditambah 1. 2 kali 3x, 6x, 2 kali 2 plus 4 plus 1. Atau dengan kata lain, hasil komposisi fungsinya adalah 6x ditambah 5. Oke ya, ini hasil dari komposisi F ke komposisi dari Gx disubstitusikan ke fungsi F. Selanjutnya, materi terakhir, bagaimana membangun persamaan garis. Nah, ini ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah bagaimana kita kalau misalkan disuruh mencari persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Misalkan titiknya adalah P0, P0 itu komponen X-nya adalah X0 dan komponen Y-nya adalah Y0, dan P1, titik P1, komponen X-nya adalah X1, komponen Y-nya adalah Y1. Maka kalau kita ketemu permasalahan seperti ini, yang harus kita gunakan adalah persamaan seperti ini. Y min Y0 per Y1 min Y0 sama dengan X min X0 per X1 min X0, di mana Y-nya nanti tetap Y, X0, Y0-nya diganti dengan komponen Y pada titik yang pertama, Y1 diganti dengan komponen Y pada titik yang kedua, Y0 juga tadi sama seperti tadi. Kemudian X-nya ini tetap X, tetap ditulis X, kemudian dikurangi dengan X0. X0 itu kita ganti dengan berapa titik yang ada komponen X dari titik yang pertama. X1 kita ganti dengan komponen X pada titik yang kedua. Nanti baru disederhanakan sedemikian hingga diperoleh bentukan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah B. Jadi M-nya itu adalah gradiennya, X itu tetap X, B itu adalah suatu konstanta tertentu. Itu untuk permasalahan yang pertama. Untuk kalau misalkan permasalahan yang kedua, sudah diketahui gradiennya, kemudian melalui suatu titik. Misalkan kita sudah dapat ya gradiennya itu M, kemudian garis itu juga melalui titik P0, X0, Y0. Maka cara mencari persamaan garisnya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Jadi Y-nya tetap Y, X-nya tetap X, Y0 dan X0 diganti dengan komponen pada titik yang dilalui, dan M-nya diganti dengan gradien yang sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui gradien garis? Bisa saja gradiennya itu langsung disebutkan di soal, jadi langsung disebutkan dengan gradien sekian dan melalui titik berapa koma berapa. Tapi ada juga soal yang nantinya hanya menyebutkan clue bahwa garis yang dicari sejajar dengan garis apa, ataupun garis yang dicari tegak lurus dengan garis apa. Nah, ini tanda sejajar dan ini tanda tegak lurus. Ketika dia dua garis itu dikatakan tegak lurus, artinya adalah gradiennya sama persis, M1 sama dengan M2. Jadi berapa gradien yang garis yang disebutkan, itulah gradien dari garis yang kita cari. Berbeda halnya ketika garisnya itu keduanya tegak lurus. Kalau garisnya itu tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, karena M2 ini biasanya sudah diketahui, maka tinggal mencari M1-nya adalah min 1 dibagi dengan M2. Mungkin masih bingung ya, kita masuk ke contoh soal. Ini untuk contoh soalnya yang pertama. Dapatkan persamaan garis lurus yang melalui titik A min 1,3 dan B-nya adalah 2,8. Berarti ini pakai kasus yang pertama tadi ya, di mana kita menyelesaikannya dengan persamaan, ini yang pertama, Y min Y0 per Y1 min Y0 sama dengan X min X0 per X1 min X0.
Nah, kita misalkan di sini ini adalah X0, ini Y0, ini X1 dan ini Y1. Sehingga tinggal disubstitusikan. Y-nya tetap Y, Y0-nya diganti dengan 3, Y1-nya diganti dengan 2, Y0-nya adalah 3. Oh, sorry. Y1-nya 8. Kemudian X-nya tetap X, X0-nya adalah min 1, X1-nya adalah 2, X0-nya adalah min 1. Oke, tinggal kita sederhanakan. Y min 3-nya tetap Y min 3, 8 min 3 adalah 5. X min dikali min plus, berarti di sini X plus 1. Yang di sini 2 min dikali min, yaitu plus. 2 plus 1 hasilnya adalah 3. Tinggal kita kali silang saja dia. 3 kali Y min 3 sama dengan 5 dikali X plus 1. Maka diperoleh 3Y min 9 sama dengan 5X plus 1. Atau dengan kata lain, 3Y min 5X min 9 min 1. Jadi saya pindahkan ke satu ruas. Ruas kanannya supaya sama dengan 0. Maka diperoleh 3Y min 5X min 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis yang dicari pada contoh soal nomor 1. Sekarang cari untuk contoh soal yang nomor 2. Saya ganti warna. Soal yang nomor 2. Dapatkan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan sepertiga X min 7. Nah, kalau kita sepadankan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah B, maka M itu adalah gradiennya. Ini gradien. Yang ini adalah konstanta. Nah, berarti gradiennya dari garis L1, L2 ini berapa? M-nya yaitu 1/3. Maka gradiennya adalah 1/3. Ini gradien garis kedua. Nah, yang kita cari adalah gradien garis yang pertama. Tegak lurus. Ini. Karena dia tegak lurus, maka tadi M1 kalau saya kalikan dengan M2, maka hasilnya adalah sama dengan min 1. M1 kita cari, M2-nya adalah sepertiga, sama dengan min 1. Oke, sepertiga atau M1 dibagi 3 sama dengan min 1. Karena dia pembagian, pindah ruasnya menjadi perkalian, sehingga M1 adalah min 1 kita kalikan 3 atau sama dengan min 3. Nah, kita tinggal substitusikan pada rumus Y min Y0 sama dengan M1 dikali X min X0. Y0 dan X0-nya tadi berapa? X0-nya adalah 2. Ini ya. Ini X0, ini Y0. Y0-nya min 1. 2 dan min 1. X0-nya ini 2, Y0-nya adalah min 1. Sehingga diperoleh Y dikurangi min 1 sama dengan M1-nya adalah min 3, X-nya tetap X, X0-nya adalah 2. Tinggal dihitung saja, min dikali min, Y tambah 1 sama dengan min 3 dikali X, min 3X, min 3 dikali min 2, min dikali min adalah plus 6. Kita masukkan jadi 1 juga boleh, kayak tadi. Atau kita pindahkan ruas satunya juga nggak apa-apa. Bisa mana saja ya, jadi terserah. Misalkan di sini satunya saya pindahkan ke kanan, karena dia positif, pindah menjadi negatif. Y sama dengan min 3X ditambah 6 dikurangi 1, atau min 3X ditambah 5. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua, yakni membentuk persamaan garis lurus yang tegak lurus garis ini dan melalui titik P. Untuk contoh yang lainnya silakan kalian explore lebih banyak lagi secara mandiri. Untuk tugasnya silakan dikerjakan.
Nah, ini ya tugasnya. Ada satu, dua, tiga, empat subbabnya. Menghitung domain dan range fungsi ada 4 soal, kemudian menggambar grafiknya 1 soal, komposisi fungsinya ada 1 soal, dan persamaan garis lurusnya juga ada 1 soal. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksi selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.